Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih. Glory, glory Manchester United. Portugal meraih kemenangan atas Turki pada matchday 2 Piala Eropa 2024, Sabtu, 22 Juni 2024. Malam waktu Indonesia Barat, duet Cristiano Ronaldo dan Bruno Fernandes membawa timnya menang 3-0. Portugal langsung mengurung pertahanan Turki begitu peluit dibunyikan. Gerakan sapuan indah Bernardo Silva mencoba memberikan umpan silang kepada Cristiano Ronaldo, namun tendangannya masih bisa diamankan Bayındır pada menit 3. Turki terpaksa mundur dan memaksa Portugal menguasai pertandingan. 3 pemain Turki mengejar Leao melebar sebelum Samet Akaydin melakukan cukup banyak upaya untuk memblokir umpan silang. Portugal akhirnya memimpin 1-0 setelah Silva mencetak gol pada menit ke-21. Itu adalah gol pertamanya di Piala Eropa. Bencana bagi Turki karena mereka mempersembahkan gol kedua untuk Portugal. Samet Akaydin tidak melihat ke belakang dan menendang bola melewati Bayındır yang salah posisi. Bayındır dan Celik bergegas kembali untuk menghentikan bola masuk ke gawang, tetapi bola melewati garis sebelum mereka bisa melepaskannya. Portugal memastikan kemenangan menjadi 3-0 setelah Bruno Fernandes mencetak gol. Menerima umpan Cristiano Ronaldo, gelandang MU itu dengan mudah menceploskan bola ke gawang Bayındır. Pemain West Ham United Edson Alvarez buka suara terkait ketertarikan Manchester United terhadap dirinya. Ia menyebut bahwa untuk saat ini ia ogah ambil pusing dengan rumor tersebut. Kepada ESPN, Alvarez menekankan bahwa saat ini ia tidak terlalu ambil pusing dengan rumor-rumor transfer mengenai dirinya. Ia menyebut untuk saat ini fokus utamanya adalah membantu timnas Meksiko untuk melaju jauh di turnamen Copa America 2024. Lebih lanjut, Alvarez menyebut bahwa untuk masalah masa depannya bisa dibahas di kemudian hari. Ia menyebut bahwa ia baru bisa berbicara terkait spekulasi masa depannya setelah Copa America 2024 berakhir. Menurut gosip yang beredar, MU bakal kesulitan untuk mendaratkan Alvarez di musim panas ini. West Ham United menilai sang gelandang sangat penting untuk tim mereka, jadi mereka ogah melepaskannya ke klub lain. Ada kabar buruk datang bagi timnas Inggris. Luke Shaw dilaporkan kembali mengalami cedera dan berpotensi absen sepanjang turnamen ini. Menurut laporan dari Talksport, indikasi Luke Shaw bakal absen lebih lama karena ia tidak nampak dalam sesi latihan timnas Inggris. Ia tidak muncul saat rekan-rekannya bersiap menghadapi Slovenia. Padahal di beberapa sesi latihan sebelumnya Luke Shaw masih nampak di sesi latihan Inggris meski ia berlatih terpisah. Absennya Luke Shaw ini mengindikasikan bahwa sang bek mengalami masalah cederanya lagi. Laporan yang sama mengklaim bahwa Luke Shaw terlihat masih belum nyaman saat berjalan. Di laga melawan Denmark, Luke Shaw terlihat berjalan di lorong stadion sambil tertatih-tatih. Ia terlihat merasa kesakitan saat berjalan. Alhasil Luke Shaw diprediksi tidak bisa comeback di babak 16 besar nanti. Meski hingga saat ini timnas Inggris belum mengeluarkan pernyataan terkait cedera sang bek. Pelatih Fenerbahce Jose Mourinho dikabarkan ingin kembali membajak pemain Manchester United. Kali ini The Special One ingin memboyong Casemiro ke Turki. Menurut laporan Sports, Jose Mourinho ingin memboyong Casemiro karena ia tahu betul kualitas sang gelandang. Mourinho mengenal Casemiro karena sang gelandang adalah mantan anak asuhnya di Real Madrid. Ia tahu betul kualitas yang dimiliki pemain asal Brazil itu. Ia percaya bahwa kehadiran sang gelandang bisa membuat lini tengah Fenerbahce semakin tangguh. Jadi ia mencoba untuk memboyongnya di musim panas ini. Menurut laporan tersebut, Mourinho sudah mulai bermanuver untuk mengamankan jasa Casemiro di musim panas nanti. Ia sudah mengontak sang gelandang. Ia mengajak Casemiro untuk menjajal berpetualang di Turki. Saat ini Mourinho masih terus mencoba merayu Casemiro agar mau pindah. Namun sang gelandang dikabarkan masih menimbang-nimbang semua opsi yang ada. Setan Merah menuntut tim asal Turki itu menyiapkan dana sekitar 30-35 juta euro untuk mantan pemain Real Madrid tersebut.
Buyar sudah harapan Chelsea dan Manchester United untuk menggunakan jasa Michael Olise di musim depan. Winger Crystal Palace itu memutuskan untuk bergabung dengan Bayern Munchen di musim 2024-2025 nanti. Menurut laporan Fabrizio Romano, Bayern Munchen telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Michael Olise. Sang pemain dikabarkan mendapatkan kontrak berdurasi panjang. Ia dikabarkan membela di Rotten hingga tahun 2029 mendatang. Selain itu, Michael Olise juga dikabarkan mendapatkan gaji yang cukup besar selama memperkuat Bayern Munchen di 5 tahun ke depan. Menurut laporan yang sama, Bayern Munchen juga sudah mencapai kata sepakat dengan Crystal Palace untuk transfer sang winger. Bayern Munchen akan membayar uang cash sekitar 45 juta pound sterling ke Crystal Palace. Angka ini bisa bertambah 5 juta pound sterling dengan sejumlah add-ons jika saat ini kedua pihak sedang mengurus administrasi transfer ini. Dalam waktu dekat mereka akan mengumumkan transfer ini ke publik. Mantan pemain Nottingham Forest Bryan Roy merasa Joshua Zirkzee belum siap untuk membuat lompatan besar dalam karirnya. Oleh karena itu, dia mendesak penyerang Belanda itu untuk menolak tawaran dari Manchester United pada musim panas ini. Karena masih muda, Roy menilai Zirkzee masih belum siap untuk pindah ke klub sebesar seperti Manchester United. Roy pun menyarankan rekan senegaranya itu untuk tetap bertahan di Bologna setidaknya 1 musim lagi. Joshua Zirkzee tidak seperti Kob Mainers, belum siap untuk lompatan besar. Dia masih muda, kami butuh 1 tahun lagi di Bologna untuk mencetak banyak gol, kata Roy. Penting untuk menguji diri sendiri di tim yang sama tetapi dengan pelatih yang berbeda. Kemudian dia akan berpikir tentang apa yang dia harus lakukan, katanya. Legenda Manchester United, Dwight Yorke, kurang setuju apabila mantan klubnya Manchester United mendatangkan Joshua Zirkzee. Oleh karena itu, dia menyarankan Setan Merah untuk mengalihkan perhatiannya ke bintang Euro 2024 lainnya. Dwight Yorke merasa bingung mendengar ketertarikan Manchester United terhadap Zirkzee. Menurutnya, Setan Merah saat ini membutuhkan penyerang yang berpengalaman untuk memperkuat lini depan. Dwight Yorke menyarankan Manchester United agar menantangkan Niklas Füllkrug. Pemain berusia 31 tahun itu sekarang sedang membela timnas Jerman di Euro 2024. Niklas Füllkrug adalah salah satu penyerang berpengalaman yang akhir-akhir ini mencetak banyak gol. Namun ia harus memiliki karakter yang tepat. Untuk bisa berada di Man United, Anda harus menunjukkan ketahanan dan bukan mentalitas yang lemah. Itulah yang berhasil ditemukan oleh Sir Alex Ferguson. Itulah mengapa saya pikir Højlund perlu tumbuh dengan sangat cepat. Masa bulan madunya sudah berakhir dan jika ia tidak tampil gemilang musim depan, ia akan mendapatkan banyak sorotan. Anda harus menjadi pria sejati untuk bermain di Manchester United, kata Dwight Yorke. Manchester United kemungkinan harus mempertimbangkan rencana merekrut bek kiri baru di bursa transfer musim depan. Hal itu lantaran salah satu pemainnya, Luke Shaw, mengalami cedera saat ikut dibawa timnas Inggris ke Euro 2024. Situs Transfer Market mencatat Luke Shaw cuma tampil dalam total 15 laga untuk Setan Merah di berbagai ajang musim lalu. Adapun di sebagian besar pertandingan sisanya, pesepak bola berusia 28 tahun terpaksa menepi dari skuad. Sementara itu, dalam laga kontra Denmark baru-baru ini, Luke Shaw tidak ada di daftar pemain timnas Inggris. Laporan mengungkap pemain kelahiran 1995 itu kembali dilanda masalah cedera. Meski Luke Shaw sejatinya punya track record bagus di masa kejayaannya, Football Transfer menilai Setan Merah harus bergerak mencari suksesor sang pemain lantaran persoalan kebugaran membuat dia mulai kurang bisa diandalkan. Ada setidaknya 5 nama yang memungkinkan untuk didekati Setan Merah di jendela transfer pertengahan tahun ini. Di antaranya Tyrick Mitchell dari Crystal Palace, Miguel Gutierrez dari Girona, Milos Kerkez dari Bournemouth, Andrea Cambiaso dari Juventus.
Sir Jim Ratcliffe ingin Manchester United memandang Real Madrid sebagai teladan agar mendapat meraih kesuksesan jangka panjang. Ratcliffe memberikan sorotan terkait kebijakan transfer raksasa sepak bola Spanyol tersebut. Manchester United terakhir kali meraih gelar juara Liga Inggris pada musim 2012-2013, sementara trofi Liga Champions terakhir kali diraih pada musim 2007-2008. Sejak saat itu, terutama setelah Sir Alex Ferguson pensiun, mereka tidak dapat menunjukkan kesuksesan yang konsisten di tengah domestik maupun kontinental. Faktor itu juga yang membuat Sir Jim Ratcliffe menyoroti manajemen klub dalam 10 tahun terakhir sebagai faktor mengapa mereka tidak dapat meraih kesuksesan yang diharapkan, walau telah menghabiskan biaya yang besar untuk belanja pemain. Investor Manchester United Sir Jim Ratcliffe mencoba bergerak cepat di bursa transfer musim panas 2024. Dia kabarnya berencana mendatangkan 2 pemain ke Old Trafford sebelum dimulainya sesi pramusim setan merah. Laporan Football Transfer mengungkap tuntasnya persoalan masa depan Erik ten Hag membuat MU berencana mengalihkan perhatian ke area lain. Mereka kini ingin segera terjun ke bursa transfer untuk menyelesaikan penandatanganan pemain baru secara cepat. Menurut Ben Jacobs, via Football Transfer, setidaknya ada 2 pegawai yang ingin segera didatangkan Sir Jim Ratcliffe sebelum sesi pramusim Manchester United dimulai. Hingga kini belum diketahui siapa 2 penggawa besar pertama yang bisa didaratkan setan merah di Old Trafford. Walau begitu, ada klaim yang menyebut cita-cita Sir Jim Ratcliffe ialah menjadikan MU sebagai Real Madridnya Liga Inggris. Untuk itu, langkah utamanya musim panas ini bakal jadi titik permulaan guna mewujudkan rencana 5 bursa yang diusung dalam rangka mentransformasi MU. Lebih lanjut, Ratcliffe juga bakal memulai membatasi kendali Erik ten Hag di jendela transfer. Pasalnya, pelatih asal Belanda hingga kini masih punya hak memveto tiap kesepakatan yang diusulkan.